Shalom semuanya, saya Marieta Abdi, saya akan memandu acara hari ini. Selamat datang dalam program kita Aspek Kehidupan. Materi hari ini bertema 6 dimensi pekerjaan. Seperti pada luar biasanya, kita bisa belajar banyak dari mutiara-mutiara firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan. Dan ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada saat ini adalah dari Amsal 4 ayat 23 yang bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik, mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, kita akan bersama-sama berdoa untuk meminta perhikmat dan pertolongan Tuhan, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Deborah. Saya persilakan Ibu Deborah. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Sore hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam pertemuan pengajaran aspek kehidupan. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, materi hari ini kami tahu tidak ada yang kebetulan. Biarlah setiap kami yang hadir pada sore hari ini, yang bergabung lewat setiap platform yang ada, Tuhan, Kau memberkati kami, biar rema firman pada sore hari ini, pada hari ini, kami boleh terima dengan hati yang terbuka, dan kami buka hati kami lebih lagi untuk Engkau berbicara kepada kami. Beri kami hati seorang hamba Tuhan, telinga seorang murid, untuk kami boleh duduk mendengarkan apa yang Tuhan mau dari kami. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Grace yang sebagai yang Engkau pakai sore hari ini. Biarlah hikmat yang turun daripada Allah ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Engkau memberkati juga Ibu Marieta sebagai moderator. Tuhan, Engkau memberkati, menolong hamba-Mu, berikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pengajaran sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Biar hanya boleh jadi di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Deborah yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Saat ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan pembicara kita, Ibu Grace Sumilat, dengan menyaksikan video profil beliau berikut ini. Sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973, dan ia juga dibesarkan di kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian, beliau kerap disapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, yang sangat suka sekali meneliti Alkitab. Pada tahun 1998, ia juga menikah dengan Boaz Adi Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu anak pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, Melody Harvest Anglet Widiono, dan anak terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010.
Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015 dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Saat ini, Grace Sumilat menjadi salah satu pengkhotbah di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dan secara interdenominasi melayani juga di gereja-gereja lainnya. Kerinduannya adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut Ibu Grace Sumilat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Shalom Bu Grace, bagaimana kabarnya? Ya, baik sekali Bu Marta. Saya barusan pelayanan di gereja Bu Marta di Lawang ya. Acaranya di Trawas dan puji Tuhan Bu Marta, saya sudah kembali ke Magelang lagi dengan keadaan sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah Ibu Grace, saat ini kita akan persilahkan Ibu Grace untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, shalom semuanya. Senang sekali kita tiba lagi di hari Jumat dalam program Aspek Kehidupan ya. Ada 38 aspek kehidupan manusia. Dan hari ini kita sampai kepada 6 dimensi pekerjaan. Saya akan izin share screen di sini. Ya. Nah, di dalam catatan saya, kita telah sampai di slide yang ke-200. Luar biasa ya, slide yang ke-200 ini ya teman-teman ya. Puji Tuhan. Jadi kita akan mempelajari 6 dimensi pekerjaan manusia. Itu adalah dimensi yang ke-23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi 6 dimensi yang ada pada area pekerjaan manusia itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi 6 dimensi pekerjaan ini ada di Pengkhotbah 3 ayat 10 itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari aspek yang pertama yaitu bekerja. Pengkhotbah 3 ayat 9. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Sekali lagi. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya. Nah, bagian bekerja ini harus ada. Nah, nanti kan kita akan belajar ada bagian-bagian yang harus ada bagian-bagian yang boleh tidak ada bagian-bagian dalam kondisi-kondisi tertentu. Aspek kehidupan itu nggak kita miliki, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang bekerja ini harus ada. Dalam hidup kita itu harus ada. Nah, kita lihat di Tesalonika 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini peringatan yang sangat keras banget. Artinya firman Tuhan melalui penulis kitab surat Tesalonika yaitu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya percaya Rasul Paulus ini menulis surat Tesalonika ini dengan hikmat daripada Roh Kudus sehingga masuk dalam kanonisasi Alkitab. Kita melihat bahwa pekerjaan ini aspek yang wajib. Bagaimana Bu Grace kalau anak saya masih kuliah? Ya, bekerja dalam konteks anak kuliah itu adalah belajar. Bekerja dalam konteksnya pelajar itu adalah belajar. Bekerja dalam konteksnya orang yang sudah selesai sekolah, orang yang sudah waktunya bekerja ya adalah bekerja. Bagaimana Bu Grace kalau saya ibu rumah tangga? Bekerja dalam konteksnya ibu rumah tangga itu ya pekerjaan rumah tangga itu juga pekerjaan. Jangan dipikir pekerjaan rumah tangga itu nggak pekerjaan. Kalau nggak dikerjakan, wah rumah kita angkat amburadul, nggak ada makanan, baju kotor semua, rumah kayak hutan ya kan, nggak mungkin. Jadi sekalipun ada ibu rumah tangga, Anda melakukan pekerjaan. Buktinya Anda melakukan banyak kata kerja, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, itu semua kata kerja, ya kan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan kata kerja itu adalah bekerja. Termasuk ibu rumah tangga, termasuk pensiunan ya, termasuk siswa, pelajar. Itu semua kita memiliki aspek-aspek pekerjaan dalam
aspek kehidupan kita masing-masing, dalam keunikan kehidupan kita masing-masing sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai pelajar, sebagai orang yang mungkin sudah tua, sudah sepuh ya. Kalau orang sudah tua, pekerjaannya apa? Mungkin pekerjaannya adalah berdoa. Berdoa itu juga pekerjaan. Berdoa untuk anak cucunya, meluangkan waktu berdoa untuk menantunya, untuk cucu-cucunya, untuk anak-anaknya, untuk keluarga besarnya, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya kalau ketemu orang-orang yang udah tua yang nggak ada kerjaan tuh, saya selalu bilang, jangan lupa ya tante, om doakan saya gitu. Karena tahu mereka punya banyak waktu untuk berdoa. Baik. Nah, ada yang unik di dalam dimensi pekerjaan ini, karena dimensi bekerja yang lain, kan dimensi pekerjaan ada banyak nih. Ada bekerja, berwirausaha, berinvestasi. Nah, yang dimensi pekerjaan yang lain yaitu berwirausaha dan berinvestasi itu ada frase yang sama. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Yaitu di ayat 6a ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Itu berbicara tentang wirausaha. Orang berusaha itu bisa beruntung, bisa rugi gitu ya. Lalu investasi ada di ayat 6b. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Menyimpan itu berbicara tentang investasi. Jadi dimensi pekerjaan itu ada 3. Bekerja, berwirausaha, berinvestasi. Tapi kan judul acara kita 6 dimensi Bu Grace. Yang 3-nya itu hal lain. Nanti ada di dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini ada. Artinya berwirausaha dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada frase, ada waktu untuk titik-titik. Ada waktu untuk titik-titik. Lalu berinvestasi juga ada frase yang sama. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Tapi kalau yang bekerja itu kenapa di ayat 9 kok nggak ada pakai kata ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Tapi kok kalimatnya kok apa untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripaya? Kok tidak ada di frase ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik gitu ya. Pertanyaannya itu ya. Jawabannya adalah di dalam dimensi bekerja yang ada di ayat 9 dan ada di ayat 10 itu tidak termasuk dalam frase ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik karena pekerjaan itu sebenarnya ada di dalam 2 dimensi. Yaitu dimensi manusia yang melakukan, tetapi pekerjaan itu sendiri disediakan oleh Allah. Jadi penulis kitab Pengkhotbah ini yaitu Salomo itu memilih pekerjaan ini akan ditulis di frase ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik, atau dimasukkan di frase yang tidak ada keterangan ada waktu begitu ya. Karena kita udah sepakati yang tidak ada frase ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik, itu adalah dimensi ilahi. Tapi yang ada frase ada waktu titik-titik, ada waktu titik-titik, dimensi manusia. Yang nggak ada, itu dimensi ilahi. Artinya, pekerjaan ini mengandung 2 dimensi. Bicara soal wirausaha, bisa bicara soal investasi, itu dimasukkan di dimensi manusia. Tapi berbicara soal pekerjaan, bedanya apa sih Bu Grace? Jangan bikin bingung Bu Grace ya, gitu ya. Kalau bekerja itu berarti kita melakukan sesuatu, mengeluarkan keringat, menyediakan waktu untuk bekerja, kita mendapat gaji, mendapat upah. Tapi kalau wirausaha, itu kita mendapat untung. Kita melakukan suatu usaha, entah barang, entah jasa, kita menggaji orang, kita mendapat untung. Itu namanya wirausaha. Tapi kalau investasi, itu kita menyimpan sesuatu, suatu saat ketika itu dijual, nilainya sudah berlipat. Bisa investasi itu berupa rumah, tanah, ruko, emas, berlian, gitu-gitu ya. Investasi itu kayak gitu ya. Nah, kalau wirausaha itu misalnya kayak buka toko, kayak gitu ya. Punya pabrik, itu wirausaha ya. Tapi kalau bekerja itu misalnya pegawai negeri, guru yang mendapatkan gaji, itu namanya bekerja. Nah, aspek bekerja yang ayat 9-10 itu dimasukkan di dimensi ilahi. Sementara yang aspek wirausaha dan aspek investasi itu dimasukkan di dimensi manusia. Ada waktu untuk titik-titik. Kenapa begitu? Karena sebenarnya tanpa kita sadari pekerjaan kita itu disediakan oleh Tuhan. Jadi pekerjaan kita itu masuk dalam dimensi ilahi sebenarnya. Tapi dalam penggolongan-penggolongan ini
saya masukkan di dimensi manusia. Karena teman-temannya yang lain wirausaha dan investasi kan masuk di dimensi manusia. Jadi pekerjaan saya jadikan satu di dimensi manusia. Padahal sebenarnya ini mengandung dua dimensi. Dimensi ilahi dan dimensi manusia. Karena pekerjaan kita itu Tuhan yang menyediakan. Kalau nggak percaya, yuk kita buka di Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tentu pekerjaan baik ya, kalau seperti merampok, pekerjaan menjadi penggarong, perampok, itu bukan pekerjaan baik. Itu pasti bukan dalam rancangan Tuhan. Tapi pekerjaan yang baik itu sudah dirancangkan, dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nggak puas? Ya, kita lihat lagi Filipi. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya pekerjaan yang saat ini kita ampu, ya, itu sudah dipersiapkan Allah. Kalau pekerjaan itu baik ya, pekerjaan yang baik ya. Kalau pekerjaan yang baik jangan tanya sama saya ya kan. Nggak mungkin Allah menyediakan pekerjaan yang tidak baik. Pekerjaan yang baik itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya saya diberi hasrat untuk mengajar, saya diberi hasrat untuk menulis buku, saya diberi hasrat untuk seminar, saya diberi hasrat untuk mengadakan Bible study PA, saya diberi hasrat untuk mencetak penulis yang lain, saya diberi hasrat untuk menyanyi, memainkan musik, mencipta lagu ya, seminar praise and worship dan sebagainya. Itu saya percaya itu sudah Tuhan siapkan. Sejak dalam kandungan ibu saya itu suka nyanyi solo. Jadi nggak heran kalau Tuhan bawa saya ke pelayanan musik gereja. Ya, ayah saya itu seorang pengkhotbah, seorang peneliti Alkitab. Jadi nggak heran juga kalau saya diberi kecintaan untuk meneliti Alkitab, gitu ya. Secara genetika gitu ya, secara DNA. Lalu setiap bakat dan talenta yang Tuhan kasih, nggak satu kebetulan saya SMA itu sekolah di sekolah yang ada pelajaran mengetik 10 jari. Sehingga saya tuh kalau ngetik bisa cepat 10 jari itu karena Tuhan siapin saya di SMA terbaik di Kota Malang itu, Santa Maria Raya Langsep itu, untuk saya mendapat guru terbaik mengajar mengetik dengan 10 jari. Ya. Jadi saya percaya itu semua Tuhan siapkan, Tuhan rancangkan. Jadi pekerjaan saya yang baik yang sekarang ini saya lakukan itu bukan suatu kebetulan atau sulapan, nggak bisa. Itu sudah dirancang oleh Tuhan pekerjaan kita. Ya. Namun untuk menjadikan satu pembahasan, maka saya memutuskan untuk memasukkan dimensi bekerja itu pada 6 dimensi yang ada pada area pekerjaan manusia. Karena apa? Karena di aspek 12 aspek ketuhanan itu kan ada aspek visi ilahi. Nah, visi ilahi itu kan terkait dengan bakat, talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi supaya nggak double-double, nggak mirip-mirip, visi ilahi saya masukkan di aspek 12 aspek ketuhanan. Sementara aspek pekerjaan ini nanti kan terkait dengan bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan pada kita. Itu saya masukkan di aspek kemanusiaan. Saya jadikan satu dengan aspek, saya dekatkan aspeknya dengan aspek wirausaha, dengan aspek investasi, kayak gitu ya. Baik. Pekerjaan manusia di dunia marketplace itu nggak dibeda-bedakan Alkitab dengan pelayanan manusia kepada umat Tuhan. Dua-duanya di area yang sama, yang disebut sebagai pekerjaan. Kenapa? Karena pelayanan kepada umat Tuhan untuk melayani area rohani mereka itu juga pekerjaan. Apa sih yang membedakan pendeta dengan kita yang bukan pendeta? Pendeta itu juga kerja, cuma kerjaannya adalah ngurusi area rohani. Ya memang, pendeta juga kadang mengurusi area jasmani, kadang memikirkan diakonia, kadang memikirkan area jiwani juga. Kalau ada jemaat konseling nangis-nangis. Tetapi kan pekerjaan utamanya itu adalah memastikan domba-domba Tuhan itu nggak kekeringan secara rohani. Memastikan secara rohani mereka makan kenyang, dapat rumput hijau gitu ya. Dibawa ke air yang tenang gitu ya.
Artinya yang membedakan seorang pendeta dengan kita itu adalah kalau pendeta ublek-ubleknya lebih banyak di area rohani, sementara pekerjaan yang lain itu di area jiwani atau jasmani. Kalau kita buka kantin, nah itu area jasmani. Tapi kalau langganan kantin kita minta didoakan, lah kita sudah merambah ke area rohani. Minta konseling, pelanggan depot kita minta konseling, nah itu sudah merambah ke area jiwani juga. Seperti itu ya. Jadi pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan yang bekerja di area rohani itu juga adalah pekerjaan. Sedangkan kita yang masuk di marketplace, kita ini juga sebenarnya adalah melayani Tuhan di dunia, di tengah-tengah serigala. Nah, ayatnya kita akan buka ya. Ulangan 33. Ulangan 33 ayat 11. Saya percaya sepertinya udah pernah saya bahas, tapi nggak apa-apa karena kita menyangkut area pekerjaan. Kita akan singgung sekali lagi ya. Semakin diulang semakin ingat dong ya. Ulangan 33 ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan seperti ini. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Ini berbicara tentang orang Lewi ya. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Nggak disebut di situ pelayanannya. Karena orang Lewi itu sebenarnya juga sama-sama bekerja. Kita lihat Efesus pasalnya yang keempat ayat 12 di situ dikatakan seperti ini. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini siapa? Ini bicara tentang rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, pengajar. Itu dikatakan memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi pelayanan kita itu juga adalah pekerjaan. Pekerjaan kita juga adalah pelayanan. Jadi tubuh Kristus itu lengkap. Nggak hanya tersebar di area rohani, tetapi juga tersebar di area marketplace. Ya. Efesus 4 ayat 11. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu salah satunya jawatan penginjil itu dibahas di dalam tubuh Kristus. Jadi penginjil itu kan nggak di kalangan rohani aja. Justru mengabarkan Injil kan ketemu oleh orang-orang yang nggak percaya. Oke. Jadi aspek ke-23 kita udah bahas tadi adalah pekerjaan yang sebenarnya ada di aspek ilahi ya. Aspek karena pekerjaan kita Tuhan yang menyediakan. Nah sekarang kita lihat wirausaha. Kita kembali ke Pengkhotbah pasal 3 yang tadi udah kita baca ya. Wirausaha ada di ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Lah kalau bicara untung rugi itu ranahnya wirausahawan. Wirausahawan itu harus berani mengambil satu keputusan bisnis untuk bisa jadi dia mengalami kerugian. Tapi wirausahawan yang keren, dia itu kayak punya insting bisnis. Dia bisa tahu peluang-peluang usaha, ini bisa menguntungkan. Ini pangsa pasarnya bagus. Ini bakal laris di pasaran. Ini dicari oleh orang gitu ya. Ada satu cerita, perusahaan sepatu mengutus 2 orang karyawannya pergi ke suatu negara yang terbelakang untuk memasarkan sepatu. Karyawan pertama nelpon, bosnya bilang gini, "Bos, di sini nggak ada satupun orang pakai sepatu. Jadi kalau kita beli sepatu sini nggak mungkin laku, bos." Tapi orang yang kedua berkata begini, "Bos, puji Tuhan bos, di sini nggak ada orang pakai sepatu. Jadi kalau kita buka pabrik sepatu di sini, pasti laris manis kayak kacang goreng. Semua orang akan tahu pentingnya sepatu, bos." Nah, itu perbedaan dari 2 karyawan. Yang satu punya negative thinking, yang satu punya positive thinking. Orang yang positive thinking melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Tetapi orang yang negative thinking, dia akan melihat kesempitan di tengah-tengah kesempatan. Saya ulangi ya. Orang yang positive thinking itu akan menemukan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Tapi orang yang negative thinking, dia akan menemukan kesempitan di tengah-tengah kesempatan. Seperti itu ya. Nah, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ini bentuk pekerjaan, salah satu bentuk pekerjaan dalam bentuk wirausaha. Bedanya kalau bekerja itu lebih luas definisinya. Bekerja itu bisa
yang mendapatkan gaji. Berwirausaha ini juga adalah pekerjaan. Berinvestasi itu juga adalah pekerjaan. Lebih umum ya, kata bekerja itu lebih umum. Tapi kalau berwirausaha itu berbicara tentang untung rugi. Ada sesuatu yang diusahakan, bisa untung, bisa rugi. Makanya saya tulis di sini, bentuk pekerjaan tidak harus dengan cara berwirausaha. Ada nggak orang yang murni bekerja nggak berwirausaha? Ada. Ya. Misalnya orang itu dosen, ya udah dia kerjaannya dosen aja, dia nggak jualan buku, dia nggak nulis buku, kalaupun dia nulis buku nggak dijual, ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau kami, keluarga kami punya wirausaha ya. Suatu saat ada teman gitu, kakak rohani saya itu menasehati, Grace kamu tuh wirausaha dong, gini-gini. Oh sudah saya bilang gitu ya. Nah, keluarga kami wirausaha, kami bikin mainan Bible game, kami mencetak buku-buku yang kami terbitkan, yang saya tuliskan, dan itu kalau saya seminar itu saya jual gitu ya. Nah, seperti itu. Kami juga masuk ke ranah wirausaha. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini wirausaha kan aspek 6 aspek pekerjaan yang kedua ya setelah bekerja. Sekarang kita lihat aspek ke-25 yaitu ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Nah, di kata membiarkan rugi ini saya dapati ada satu aspek yang hampir terselip, hampir terlewat, hampir terabaikan, yaitu ketahanan menghadapi tekanan. Karena ketika orang berwirausaha itu pasti akan menghadapi tekanan. Entah dia dirugikan, entah dia ditipu, entah ada orang janji bayar gak dibayar, ada orang utang gak dibalikin, mungkin ada orang yang beli gak dibayar-bayar gitu ya. Membiarkan rugi, mungkin barang yang kita jual basi, kadaluarsa jadi gak bisa dijual lagi. Membiarkan rugi misalnya kayak antara pembelian, antara uang yang masuk itu dibandingkan dengan pengeluaran gaji karyawan dan sebagainya, lebih banyak uang yang keluar, pada akhirnya rugi. Mungkin harus bayar air, bayar listrik, bayar pegawai, bayar sewa tempat, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan cash flow, uang yang masuk, uang yang mengalir itu nggak sebanding. Nah, akhirnya mengalami rugi. Nah, kata rugi ini dalam bahasa aslinya abad, itu bisa diartikan gagal, hancur, menjadi sia-sia. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang melakukan wirausaha itu terkadang diperhadapkan pada kegagalan, kehancuran, kesia-siaan ketika melakukan wirausaha. Itu semua bentuk karakter dari tahan uji, mental yang kuat, bertahan menghadapi tekanan. Nah, saya berani memasukkan aspek ke-25 ini, yaitu ketahanan menghadapi tekanan sebagai salah satu aspek hidup kita. Karena nanti ketika dibandingkan dengan Kejadian 1-5, dibandingkan dengan kehidupan Daud, dibandingkan dengan yang lain-lain perjanjian baru, itu ada, aspek ini itu ada. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi tekanan. Dan ternyata tekanan itu nggak hanya dihadapi oleh para wirausahawan, itu juga dihadapi oleh para investor, itu juga dihadapi oleh para pekerja, itu juga dihadapi oleh semua orang. Kita harus punya ketahanan menghadapi tekanan. Tapi karena ketahanan menghadapi tekanan, membiarkan rugi ini ada di ayat 6, maka saya memasukkan ini dalam salah satu aspek pekerjaan. Jadi aspek pekerjaan tadi apa? Bekerja. Yang kedua apa? Berwirausaha. Yang ketiga apa? Ketahanan menghadapi tekanan. Jadi manusia itu perlu memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tekanan. Pada saat kita ditipu, bisa nggak kita mengampuni? Pada saat kita dimanfaatkan, diperdaya, bisa nggak kita ini merilis, melepaskan, mengampuni? Ketika kita diperlakukan nggak adil, ditolak, dibenci, dikucilkan, dan lain sebagainya, dibusukkan nama kita supaya para pelanggan kita pindah ke dia, misalnya gitu. Kita bisa nggak, mau nggak kita mengampuni? Kayak gitu. Jadi ketahanan menghadapi tekanan ini tidak cuma bicara soal mental yang kuat, tetapi juga hati yang mau mengampuni. Nah, aspek yang ke berapa ya tadi kan? Bekerja, berwirausaha, ketahanan menghadapi tekanan. Aspek yang keempat adalah investasi, ayat 6b. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang.
Ada waktu untuk menyimpan itu berbicara tentang investasi. Ya. Tempo hari ada yang menanyakan apa bedanya investasi dengan judi? Ya, gitu ya. Bu Kartika ini ada di sini. Bedanya apa Bu Grace dengan investasi? Kalau judi itu uang yang kita pertaruhkan itu gambling, hilang. Bisa hilang atau kalau kita menang kita dapatkan uang dari semua orang. Tapi kalau investasi itu uang kita tidak digamblingkan, tidak dipertaruhkan. Uang kita tidak di gambling itu kayak untung-untungan gitu. Bisa untung bisa tidak. Tapi kalau investasi itu uang pokok, uang modalnya itu nggak akan hilang. Itu yang membedakan dengan judi. Ya memang bedanya sangat tipis ya. Kalau orang investasi itu kan juga bisa untung bisa rugi kan. Tapi kan pokoknya itu tidak hilang. Iya kan. Uangnya bisa naik bisa turun. Tetapi kalau orang judi itu dia uang yang dia pertaruhkan itu bisa hilang bisa tidak untung-untungan. Dan kemungkinan untungnya sangat kecil. Kemungkinan hilangnya sangat besar. Karena peluang kemungkinan menangnya itu sangat kecil. Karena peserta judi kan banyak orang beli lotre itu kan banyak ya. Sementara kita cuma membeli 1 tiket aja, gitu kan. Nah, ketika uangnya hilang, itu sama aja kita membuang-buang dengan percuma. Tapi kalau investasi itu beda. Itu tidak ada unsur gambling di dalamnya. Uang kita tidak akan tergerus di situ. Ya, justru akan bertambah. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada aspek yang kelima. Ya, bekerja, berwirausaha, ketahanan menghadapi tekanan, berinvestasi. Yang kelima adalah dimensi memberi atau berbagi. Itu di ayat 6b. Ada waktu untuk membuang. Kenapa kok ada waktu untuk membuang? Ini masuk di investasi. Jadi satu di tanda komanya di bagian ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Karena tidak semua orang bisa sampai level investasi. Boro-boro investasi, cari makan aja susah ya kan. Berarti kita masih berkutat di kebutuhan primer, masih mempertanyakan kebutuhan primer, makanan, pakaian itu bisa tercukupi atau tidak gitu ya. Boro-boro mikirkan investasi, makan aja susah ya kan. Jadi investasi itu hanya untuk orang-orang yang menengah ke atas yang bisa melakukannya. Nah, orang-orang menengah ke atas inilah yang diembel-embeli ada waktu untuk membuang. Ini bicara tentang syalak bahasa aslinya, itu artinya mencampakkan. Dengan perbandingan pengajaran Yesus terkait dengan kekayaan dan lain-lain, kita mengkategorikan poin ini sebagai dimensi berbagi, dimensi memberi. Ya. Bagian ini harus ada. Jadi memberi itu nggak selalu berbentuk materi. Memberi itu bisa memberi tumpangan, bisa memberi penghiburan, bisa memberi pengampunan, bisa memberi nasihat, bisa memberi senyuman, bisa memberi doa, bisa memberi dukungan moral, bisa memberi kata-kata semangat. Artinya, yang namanya aspek memberi itu nggak selalu harus dalam bentuk materi ya. Kalau yang tadi saya jelaskan, orang-orang yang sudah berinvestasi itulah digandoli, diberi embel-embel ada waktu untuk membuang itu kalau itu memberinya dalam bentuk materi ya. Tapi sebenarnya memberi nggak harus bentuk materi, bisa senyuman, kata-kata kekuatan, doa, semangat, bisa memberi nasihat, bisa memberi perhatian. Memberi itu bisa apa saja. Ya. Kita lihat Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayat 35. Di situ dikatakan seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bisa bentuknya tumpangan. Itu ada di 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Beri tumpangan itu artinya sediain kamar kalau ada orang mau mampir, mau istirahat, sediain kamar mandi kalau ada orang mau numpang mandi, siapin makan malam, makan siang kalau ada orang yang perlu sarapan, perlu makan siang. Memberi tumpangan itu artinya
menyediakan tempat kita untuk orang beristirahat dalam pelayanan pekabaran Injil dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mungkin gereja kita butuh uang untuk hotel, untuk pembicara, kita yang bayarin hotelnya gitu ya. Kita yang ajakin traktir orang itu makan. Nah, itu termasuk dalam pelayanan memberi tumpangan ya. Berikutnya penghiburan. Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Oh sorry. Bukan ayat 8, ayat 18. Maaf. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Artinya ketika kita memberi penghiburan itu kita sudah memberi namanya. Pengampunan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ya, pengampunan. Nah, kita lihat di sini. Aspek yang ke-28. Jadi aspek bekerja, aspek berwirausaha, aspek ketahanan menghadapi tekanan, aspek berinvestasi, aspek memberi. Sekarang kita masuk dalam aspek ke-6, yaitu ada waktu untuk berdiam diri. Nah, ini adalah salah satu aspek pekerjaan adalah kita jangan kerja terus. Kita harus punya waktu untuk beristirahat. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 28. Ya. Pengkhotbah 3, sorry. Bukan ayat 28. Ini adalah aspek ke-28. Pengkhotbah 3 ayat 7b. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Berdiam diri ini berbicara tentang istirahat yang cukup. Wow, keren ya Alkitab. Kalau manusia modern ngajarin istirahat itu penting, jangan lupa, jangan kerja terus, jangan workaholic. Itu mah kuno, di Alkitab mah udah dibahas bahwa kita harus istirahat. Istirahat yang cukup, bagian ini harus ada. Pengkhotbah 3:10 dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Artinya pekerjaan itu cuma bikin kita lelah, makanya kita harus istirahat. Saya menerapkan seperti itu. Suatu saat kalau saya ngetik, saya rasa otak saya udah loadingnya lama, kayak capek mikir, kayak gitu, saya berhenti, tinggalkan laptop, saya istirahat. Karena pekerjaan menulis itu berat, menguras otak kita. Ya, nanti kalau saya istirahat, walaupun nggak yang tidur nyenyak, yang penting istirahat gitu. Saya rasa fresh lagi, saya ngetik lagi. Nanti saya capek, saya istirahat lagi, kayak gitu. Jadi jangan dipaksa otak kita. Fisik kita ini juga jangan dipaksa. Kalau kita lelah, ya udah, lebih baik kita istirahat daripada kita tergerus oleh pekerjaan, lalu kita sakit, lalu kita mati muda, ya kan? Jangan, ya kan? Nah, manusia yang tidak mengenal Tuhan, dia akan melelahkan dirinya. Di sini dikatakan ya, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Orang yang nggak kenal Tuhan, itu cuma menjadi workaholic, menjadi orang yang istilahnya memforsir dirinya dalam pekerjaan. Beda dong dengan orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat Mazmur 127 ayat 2b. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Nanti kita akan sampai di titik kita meneliti ayat ini, pasal ini ya. Mazmur 127 ayat 2b dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Nah, ini bicara orang workaholic, gak pernah istirahat ya. Dari pagi bangun sampai malam ya kan. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berarti kan? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya orang yang dicintai Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, tahu saatnya beristirahat. Dan pada saat dia tidur, dia akan dapat hikmat. Untuk bagaimana menjalani saat dia bangun itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Saya punya kesaksian ya, Bapak Ibu Saudara. Saya tuh sering dapat ide-ide itu pada saat bangun tidur.
Jadi bangun tidur saya masih baring ya, gelombang alfa katanya Pak Dokter itu ya. Otak kita kalau dicek itu ada gelombang-gelombangnya. Nah, dalam satu waktu itu ada gelombang otak kita yang paling dominan. Nah, kalau kita bangun tidur, antara kita sadar dan tidak sadar, itu gelombang yang paling dominan di otak kita tuh namanya gelombang alfa. Nah, saya sering kalau pada saat bangun tidur, antara masih ngantuk, antara mau bangun dan masih tidur, itu sering Tuhan kasih itu hikmat. Gini, Tuhan kasih ide-ide kreatif. Ya. Jadi, wow, keren gitu. Saya cepat-cepat bangun, saya cepat-cepat refresh, cepat-cepat tulis, cepat-cepat apa gitu ya, supaya nggak lupa. Kayak gitu. Jadi, manusia yang tidak mengenal Tuhan akan melelahkan dirinya, tidak tahu pentingnya beristirahat. Berbeda dengan Mazmur 127 ayat 2b, di mana orang yang dicintai Tuhan itu paham artinya beristirahat dan tetap dapat hidup dalam berkat Tuhan. Walaupun dia tidak perlu memforsir dirinya dengan gila kerja atau workaholic. Jadi tetap berkat Tuhan tuh ngalir tanpa harus kayak wah kerja gimana, gila-gilaan kerja gitu ya. Ya, nggak seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang intim, yang dicintai Tuhan tuh nggak akan seperti itu. Dia tahu saatnya kapan beristirahat. Nah, itu kita tadi sudah membahas 6 dimensi pekerjaan manusia. 6 dimensi pekerjaan manusia. Yaitu saya ulangi, nomor 23 ini adalah bekerja. Ya, bekerja itu istilah yang umum. Tapi ya kalau mau dikhususkan adalah kita mendapatkan gaji. Kayak gitu ya, bekerja, melakukan sesuatu, berkeringat, dapat gaji. Ya. Kalau yang ke-24 ini adalah berwirausaha. Ya. Berwirausaha itu adalah kita bisa untung bisa rugi gitu ya, berbisnis kayak gitu ya. Yang ke-25 adalah ketahanan menghadapi tekanan, karena ketika kita melakukan wirausaha, kita bekerja, kita berinvestasi, itu pasti banyak tekanan yang akan kita hadapi. Nah, kita harus bertahan. Yang ke-26 adalah berinvestasi ya. Berinvestasi itu adalah kita melakukan satu tindakan ekonomi di mana investasi kita itu dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan bunga atau perlipatan ganda atau apa kayak gitu ya. Investasi itu bisa berupa tanah, properti, emas, barang-barang berharga gitu ya. Yang berikutnya adalah memberi, aspek memberi ya. Aspek memberi itu adalah kita nggak melulunya mendapat dan mencari, tapi ada waktunya kita tuh keluar. Kita tuh nggak selalu ke aku, tetapi bisa dari aku ke mereka, dari aku ke dia, dari aku ke beliau, gitu ya. Jadi aspek memberi. Yang terakhir, yang ke-28 adalah aspek beristirahat. Ini adalah 6 dimensi pekerjaan yang bisa kita lihat sebagai 6 aspek kehidupan manusia di dalam Pengkhotbah pasal 3. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya ya. Masih ada waktu, jadi saya lanjut kepada berikutnya. Kita masuk ke 5 kebutuhan primer manusia. 5 kebutuhan primer. Kita ingat ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ini primernya aja ada 5. Apa aja itu? Wah, seru ya. Kalau belajar kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 itu ada semua dimensi manusia di situ. Yang pertama, kebutuhan primer kita adalah pangan. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 2b. Ada waktu untuk menanam. Menanam ini bicara kebutuhan pangan. Kenapa? Karena manusia sebenarnya pada awalnya dirancang untuk menjadi pemakan biji-bijian. Pemakan buah-buahan berbiji. Ya, pemakan tumbuhan hijau ya. Kita tidak dirancang pencernaan kita itu untuk pemakan daging. Nanti manusia mulai makan daging itu setelah ada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh keluar dari Bahtera itu manusia belum makan daging. Sebelum itu manusia tidak mengenal makan daging ya. Coba kita lihat ayatnya, nggak saya siapkan, tapi coba kita lihat pasal 2 ayat Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi kalau di sini dikatakan di Pengkhotbah 3 ada waktu untuk menanam, itu berbicara tentang hasil pangan.
Itu bicara tentang kebutuhan primer kita akan makanan yang disebut kebutuhan fisiologis. Dan ini adalah kebutuhan dasar makanan ini yang sangat diperhatikan Bapa dalam hidup kita. Kita bisa lihat di Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian, diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung dan seterusnya." Ya, jadi Bapa Surgawi itu sangat peduli terhadap kebutuhan fisiologis kita, yaitu makanan. Ya, itu sudah saya baca tadi ayatnya di dalam Lukas 12. Berikutnya kebutuhan primer manusia yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Saya terus terang nggak pernah paham dulunya sebelum mempelajari Alkitab ini, saya nggak paham tentang hal ini. Ya mungkin dulu waktu SMA saya kan jurusan ekonomi, saya pernah belajar tapi lupa. Saya lupa karena saya lama nggak menggeluti bidang ekonomi, saya nggak paham ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya meneliti Alkitab, khususnya di daftar berkat dan kutuk, di situ saya paham, wah, kalau orang itu diserang musuh, jelas hidup kita nggak tenang dong. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Misalnya kita kayak dijajah bangsa Belanda zaman dulu. Pasti orang mau belajar, mau berdagang, mau berwirausaha, mau mengembangkan diri. Pasti susah ya. Takut ditembak lah, takut dibom lah, takut dikeroyok lah, takut orang Belanda datang gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya membayangkan di daftar berkat dan kutuk, rasa aman itu ternyata sangat penting. Gak ada rasa aman, kita nggak bisa studi. Gak ada rasa aman, kita nggak bisa bekerja. Gak ada rasa aman, kita nggak bisa memperhatikan anak-anak kita dengan baik. Gak ada rasa aman, gak ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Wah, ternyata rasa aman itu sangat penting ya. Dan saya kaget setelah buka di internet. Daftar kebutuhan manusia menurut Maslow apa siapa itu? Salah satunya rasa aman. Saya kaget loh. Saya udah dapat itu di Alkitab dulu ya. Sebelum saya buka itu saya udah dapat itu dulu di Alkitab. Saya dulu nggak paham. Tak pikir kebutuhan manusia yang saya ingat dari pelajaran SD itu ya primer, sekunder, tersier. Saya nggak paham tentang rasa aman. Tapi ternyata setelah mempelajari daftar kutuk saya paham. Rasa aman itu sangat penting ternyata. Tanpa rasa aman hidup kita tuh nggak bisa melaju kayak gitu. Nggak bisa bergerak maju kayak begitu ya. Kita lihat itu adanya di Pengkhotbah 3 ayat 3a. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Di sini ada kebutuhan jiwa kita di area emosi. Ada waktu untuk menyembuhkan. Di sini jiwa kita tuh perlu ketenangan. Jiwa kita tuh perlu ketentraman. Jiwa kita tuh perlu rasa aman. Ya. Nah, kalau kita itu menjadi saksi Kristus dan kita harus memikul salib Yesus karena Injil, bagian ini kadang-kadang nggak harus ada. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang menanggung salib karena berita Injil, kita akan kadang-kadang diizinkan Tuhan hidup di situasi yang tidak aman. Kita lihat ya, di Lukas 21. Ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi ingat ya, hal-hal ini ada pengecualiannya loh. Jangan nanti Bapak Ibu Saudara protes. Katanya Bu Grace, aspek ke-30 itu kita diberi Tuhan rasa aman. Tapi gara-gara Injil saya di penjara. Apakah itu rasa aman?
Jangan salah, bagian-bagian ini ada pengecualian. Ketika kita menjadi utusan Injil, di mana kita mungkin dibawa ke negara ateis dan lain sebagainya, bisa jadi rasa aman ini nggak kita miliki. Bisa jadi kita diizinkan Tuhan memikul salib, di mana rasa aman itu dicabut dari hidup kita. Berikutnya, kebutuhan manusia yang berikutnya adalah papan. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 3b. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ini adalah kebutuhan primer manusia. Pangan, rasa aman, papan. Ya, walaupun kita punya papan, nggak punya rasa aman ya percuma. Ini urut ya, urut prioritas yang ditulis di kitab Pengkhotbah. Jadi pangan dulu, setelah itu rasa aman dulu, baru kemudian papan. Papan ini berbicara ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ini juga termasuk kebutuhan fisiologis. Ingat Bapak Ibu Saudara, rumah di atas muka bumi ini hanya sementara. Tapi kita punya rumah di surga yang luar biasa, rumah yang kekal. Kita lihat ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, di sini lanjutan ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau di atas muka bumi ini kita nggak punya rumah, nggak apa-apa. Nggak usah kecewa. Di surga itu Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Lazarus dan orang kaya dalam perumpamaan Yesus, Lazarus itu kan nggak punya rumah. Tinggal di emperan orang kaya. Tapi pada saat mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Artinya keselamatan kita secara kekal jauh lebih penting. Misalnya gara-gara kita ikut Yesus, kita dicoret dari warisan, nggak dapat rumah, nggak dapat tanah. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya tanah, punya rumah di surga. Kita punya tempat tinggal di surga. Itu adalah tempat tinggal yang kekal. Kita nggak usah khawatir dengan harta benda duniawi ini. Ya. Berikutnya kebutuhan manusia primer adalah sandang. Itu di ayat 7a. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Saya waktu baca Pengkhotbah ini hebat ya. Saya merasa, wah, papan ada, sandang ada, pangan ada, lengkap ini di semua 38 aspek kehidupan manusia ini lengkap, ada semua di kitab Pengkhotbah ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ini bicara tentang sandang, pakaian kita. Ini juga adalah kebutuhan fisiologis. Ini juga menjadi perhatian Allah, lanjutan dari yang ayat yang tadi. Ya, kita lihat kalau ayat yang tadi bicara burung gagak yang nggak punya lumbung, tapi Tuhan pelihara. Berikutnya Tuhan bicara soal apa? Bunga bakung. Lukas 12 ayat yang ke-22. Kita lihat dari ayat 27 ya. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa di dunia itu mencari kebutuhan primer ini. Sandang, pangan gitu ya. Papan gitu ya. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Lalu gimana dong? Kalau kita nggak boleh mengkhawatirkan masalah kebutuhan primer ini, terus gimana dong? Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan tuh bicara soal bonus. Beli 2 gratis 1. Beli 4 gratis 1.
buy one get one. Yang gratis-gratis get-getnya itu bicara bonus. Jadi semuanya itu cuma bonus. Yang penting kita mencari kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan. Tenang aja, tidak usah khawatir gitu ya. Berikutnya adalah aspek kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan akan pendidikan dan pengajaran. Pengkhotbah 3 ayat 7b. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Kenapa ini termasuk dalam pendidikan dan pengajaran? Karena orang yang berbicara itu membutuhkan satu wibawa, satu power, satu modal untuk apa yang dikatakan tuh didengarkan oleh orang lain. Contoh ya, contoh saya ini buta huruf. Maka kalau saya ngomong tentang sesuatu, belum tentu orang-orang di sekitar saya itu mau percaya omongan saya. Karena saya buta huruf, baca aja nggak bisa kok, ya kan. Tapi ketika saya membawa titel saya embel-embel sarjana musik gereja, maka saya kasih tahu Anda tentang nilai not balok, cara menulis kunci G, cara menulis kunci F, bagaimana cara mengaransemen lagu. Bahwa kalau menulis lagu tuh harus cantumkan nama penulis, menghargai arranger, menghargai komposer, apa bedanya komposer dan arranger. Saya itu waktu ngomong kayak gitu, Anda mau ngedengerin. Kenapa? Karena saya sarjana musik gereja. Tapi kalau saya bicara kesehatan, Anda tahu saya nggak pernah sekolah kedokteran. Anda mungkin ya nggak percaya siapa lu Bu Grace kok ngomong sama kita soal kesehatan. Kamu aja nggak pernah olahraga. Anda pasti nggak akan mau ngedengerin kata-kata saya kalau saya bicara soal kesehatan. Itu bukan bidang saya. Artinya, ada waktu untuk berbicara, itu berbicara tentang kebutuhan primer kita akan pendidikan dan pengajaran. Ketika kita dididik, ketika kita diajar, menjadi orang yang terajar, menjadi orang yang terdidik, maka perkataan kita itu akan didengarkan. Perkataan kita itu akan punya wibawa. Perkataan kita itu akan dipercaya. Perkataan kita itu akan membuat kita itu bisa mengaktualisasikan diri kita. Jadi kebutuhan manusia yang primer adalah pendidikan dan pengajaran. Karena pendidikan dan pengajaran itu nanti terkait dengan aktualisasi diri. Terkait dengan bagaimana kita itu bisa eksis di masyarakat. Terkait dengan bagaimana kita itu bisa stand, berdiri di masyarakat, berbicara, memberi pengaruh, menjadi pemimpin. Nah, seperti itu kira-kira. Bagian ini harus ada di keluarga inti maupun di keluarga rohani. Di Ulangan 6 itu bicara soal keluarga inti. Ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berbicara, pada waktu berbaring, pada waktu kamu dalam perjalanan. Ajarkan berulang-ulang. Itu bicara tentang pendidikan dan pengajaran. Di keluarga rohani ini juga harus ada, karena ini ada kebutuhan primer. Bayangkan kalau seorang anak lahir awek-awek, ditinggal di hutan, tidak pernah sekolah, tidak pernah dididik orang tuanya, dibesarkan oleh beruang, dibesarkan oleh harimau misalnya kayak gitu ya. Apa yang terjadi? Ya dia akan menjadi makhluk yang aneh. Karena dia nggak pernah diajar, nggak pernah dididik. Dia nggak bisa mengaktualisasi, dia tingkah lakunya akan seperti beruang, tingkah lakunya akan seperti monyet. Iya kan? Tidak seperti manusia, walaupun dia manusia gitu ya. Nah, kita akan lihat Mika pasalnya yang sebentar, saya cari dulu ayatnya ya. Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Mika 6 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan ayatnya. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Penganjur itu ya bisa berbicara tentang orang yang diutus, orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang memimpin, orang yang menyampaikan pesan Tuhan, kenabian. Gitu ya, seperti itu ya, penganjur ya, kayak leader, pemimpin kayak gitu. Jadi ada 3 orang yang menjadi penganjur Israel menurut Mika 6 ayat 4 ini adalah adalah Musa, Harun dan Miriam. 3-tiganya ini penganjur Israel. Mereka bisa beraktualisasi diri karena mereka tuh dididik dan diajar. Dan ketika Musa, Harun, Miriam ini
menjadi penganjur Israel, mereka juga menjalankan fungsi mereka sebagai pendidik dan pengajar di keluarga rohani. Karena orang Israel kan bukan anak-anak kandungnya mereka. Gitu ya. Jadi pendidikan dan pengajaran ini harus ada di keluarga inti maupun di keluarga rohani. Kita lanjut ya. Untuk manusia dapat berbicara dibutuhkan pengetahuan dan pendidikan sehingga manusia dapat beraktualisasi diri. Tadi udah saya jelaskan. Kebutuhan ini adalah di area pikiran. Kalau tadi makanan kan area perut. Ya. Pakaian area tubuh. Ya kan. Terus rasa aman tuh area jiwa. Karena manusia kan terdiri dari pikiran, emosi, kehendak. Itu di area emosi. Dan di area kehendak, kalau kita nggak punya rasa aman, kita nggak bisa melakukan apapun juga. Kita pasti diliputi rasa kecemasan, nggak bisa maju. Hidup kita nggak bisa beranjak maju. Orang yang bangsa yang dijajah itu ya, hidupnya akan stuck. Karena dia nggak punya rasa aman. Itu salah satu contohnya seperti itu. Berikutnya adalah pendidikan pengajaran. Ini juga kebutuhan primer. Karena ini di area pikiran. Ingat ya, manusia itu nggak cuma perut aja yang dipikirkan. Tapi tubuh, jiwa, roh semuanya itu punya bentuk makanan masing-masing. Kalau makanan daripada jiwa kita itu adalah rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman. Makanan bagi jiwa kita adalah pendidikan, pengajaran, pengetahuan. Makanan bagi tubuh kita adalah roti, donat, tempe, tahu gitu ya. Makanan bagi roh kita adalah 12 aspek ketuhanan yang udah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ya. Apabila kebutuhan beraktualisasi diri ini tergapai, maka di area jiwa, di area kehendak itu terpenuhi. Jadi kebutuhan primer manusia nggak cuma di area jasmani ya, tapi juga di area jiwa nih. Itu juga kebutuhan primer. Oke, jadi kebutuhan primer apa aja kita akan ulangi ya. Kebutuhan primer manusia 5 ada 5. 1, yaitu pangan. Ada waktu untuk menanam. 2, rasa aman. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, kenapa ini saya golongkan rasa aman? Karena begini, kita kan dilarang membunuh. Ya kan? Kita kan nggak boleh membunuh. Jangan membunuh lah. Kalau ayat ini kok dikatakan ada waktu untuk membunuh, maksudnya apa? Itu adalah ada waktu untuk membunuh ini terkait dengan ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terkait dengan ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada musimnya, pada waktunya. Artinya yang boleh membunuh itu siapa? Ya Tuhan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Artinya kita perlu rasa aman yang daripada Tuhan. Ya. Berikutnya adalah kebutuhan akan papan. Pangan, rasa aman, papan. Papan ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kebutuhan akan sandang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Kebutuhan akan pendidikan dan pengajaran, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk berdiam diri. Yang berdiam diri tadi itu ke waktu untuk beristirahat ya, yang aspek pekerjaan ya. Ada waktu untuk berbicara, itu kebutuhan akan pendidikan dan pengajaran. Jadi 5 aspek kebutuhan primer adalah pangan, rasa aman, sandang, papan, ya kan, pendidikan dan pengajaran. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke waktunya habis ya. 3 aspek kebutuhan sekunder dan tersier kita akan bahas di minggu yang akan datang. 3 aspek kebutuhan sekunder dan tersier. Waktu kita sudah habis, saya serahkan kembali kepada moderator kita Ibu Marieta Abdi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Grace atas pemaparan materinya pada petang hari ini. Saya sangat diberkati. Ya, ternyata ada orang yang mengatakan bahwa 24 jam buat saya itu kurang untuk bekerja. Nah, berarti orang ini yang nggak tahu bagaimana memprioritaskan diri gitu ya, menaruh prioritas dalam pekerjaannya, bahwa istirahat itu juga perlu gitu ya. Betul. Dan kebutuhan primer tadi, kalau di dunia ini biasanya kebutuhan primer itu hanya ada 3, sandang, pangan, papan. Ternyata secara Alkitab ada 5. Dan
Pangan itu merupakan kebutuhan. Halo? Bu Marta terlempar ya? Enggak, masih ada, tapi mungkin sinyalnya ya. Oh, baik. Kita menunggu sebentar. Kelihatannya freeze ya. Nge-freeze ya? Iya, baik. Saya melanjutkan aja. Pengajarannya sangat luar biasa. Kita telah mendengarkan dan lanjutannya nanti kita sambung ke minggu depannya lagi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum untuk ruang tanya jawab, mari kita melihat promosi pemberitahuan mengenai channel-channel kita yang akan acara-acara yang akan kita program yang terdekat ya. Saya minta Ibu Grace bantuin saya. Baik, malam hari ini jam 19 WIB akan ada Bapak dosen Pak Daniel Palungan akan mengajarkan mengenai karya roh dalam kehidupan orang berdosa. Nah, yang akan menjadi moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Hari ini jangan lupa setelah kelas ini kita ada kelas lanjutan dan pelajaran mengenai tentang Roh Kudus ya. Setelah itu, nanti setelah ini jam 21 WIB. Nah, kembali kita akan meneruskan pengajaran sejarah penebusan dari buku seri 6. Hari ini kita akan mengetahui 24 divisi penunggu pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab sendiri tidak akan dapat pengetahuan ini ya. Karena ini memang harus disingkapkan. Nanti Bapak Ibu ikutin pengajaran dan Bapak dosennya adalah Bapak Pendeta Dr. Yudi Lengkong dan moderatornya adalah saya sendiri. Kemudian jangan lupa jam 9 malam atau jam 21 WIB. Nah, di Jum Sema Adonai selama 6 hari kami ada pengajaran firman Tuhan ya. Ibu Grace bisa minta tolong dimajukan. Oh ya, masih ada satu acara lagi untuk besok ya, untuk hari Sabtu. Nah, Women Ministry kita akan mengadakan pengajaran. Narasumbernya tetap Ibu Grace Sumilat dan moderatornya adalah Ibu Deborah. Temanya adalah hidup yang produktif. Besok pagi ya, hari Sabtu jam 9 WIB kita berkumpul kembali untuk belajar mengenai woman. Firman Tuhan yang disampaikan Ibu Grace sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya, nah, Jum Sema Adonai dari hari Senin sampai Sabtu kami ada renungan pagi jam 5.30. Anda boleh masuk di dalam Zoom kami ya, Jum Sema Adonai, atau Anda bisa mengikuti melalui YouTube Cahaya Firman yang menjadi pembawa renungannya yang ada di foto di bawah ini ya Bapak Ibu ya, di layar Anda ya. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Coba deh lihat masuk, pasti Anda suka dengan renungan-renungan yang betul-betul secara teologis ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kami memiliki channel yang baru Bapak Ibu. Channelnya yaitu Cahaya Firman. Nah, channel Cahaya Firman ini minta tolong ya Bapak Ibu untuk di-subscribe. Kenapa? Karena renungan pagi dan renungan setiap hari Jumat itu Bapak Pendeta Daniel Palungan, dan juga ibadah online kami tidak siarkan dari channel-channel kesayangan Anda. Jadi tolong Bapak Ibu untuk subscribe channel Cahaya Firman agar Anda dapat menerima berkat dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Mayet.
Baik, terima kasih Bu Heni. Mohon maaf tadi tiba-tiba mikrofon saya error ya. Saya mengingatkan bagi Anda yang hadir di Zoom Class saat ini untuk mengisi form presensi yang linknya sudah ada di kolom chat Zoom agar Anda bisa mendapatkan materi pelajaran hari ini. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar lagi menyampaikan pertanyaan kita dan kita akan langsung masuk ke dalam ruang tanya jawab ya. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan menggunakan emoji raise hand. Oh baik, ini ada Ibu Deborah Kristi. Silakan Ibu Deborah, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Marieta buat kesempatan. Terima kasih Bu Grace buat materinya hari ini. Sungguh memberkati tentang 6 dimensi pekerjaan ya. Jadi saya mau bertanya Bu Grace, bedanya pekerjaan, apa pekerjaan? Bedanya pekerjaan sebelum manusia jatuh di dalam dosa dengan sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Apa bedanya dan mungkin apa pengaruhnya kepada manusianya sendiri. Terima kasih Bu Grace. Iya, terima kasih. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 3 ya. Kalau bicara soal manusia jatuh dalam dosa itu kan Kejadian pasal 3 ya. Kita lihat ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada Adam. Adam harus bersusah payah untuk mencari rezeki. Perhatikan ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya di sini kita lihat bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, itu ada kutuk di mana tanah itu menjadi terkutuk. Tanah yang tadinya nggak mengenal semak duri dan sebagainya menghasilkan rumput duri. Gara-gara semak itu tanah itu ada semak duri, rumput duri, maka menanam itu nggak semudah zaman dulu sebelum dia jatuh dalam dosa. Akan dengan bersusah payah, dengan berpeluh. Nah, ada para penafsir yang mengatakan, kenapa kita harus berolahraga? Karena kita harus mengeluarkan peluh ini. Kalau nggak mengeluarkan peluh ini, tubuh kita jadi nggak sehat. Karena ini memang harus kita alami peluh ini. Olahraga itu kan cari keringat ya. Nah, bedanya apa dengan sebelum Adam jatuh dalam dosa? Emangnya kalau Adam belum jatuh dalam dosa, dia nggak ada pekerjaan? Nggak juga. Coba kita lihat ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Pekerjaannya Adam apa? Taklukkanlah bumi itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi bukan dikatakan manusia itu karena terkutuk harus bekerja. Enggak, sebelum manusia jatuh dalam dosa pun manusia itu sudah bekerja. Kenapa? Karena Allah bekerja, maka kita didesain menjadi makhluk yang juga bekerja. Karena kita tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bedanya, ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah itu terkutuk. Sehingga menghasilkan rumput duri, semak duri. Gara-gara tanah terkutuk itulah, maka yang tadinya menanam itu nggak perlu harus berjeli lelah, harus berkeringat. Itu Adam harus mengenal yang namanya bersusah payah, berjeri lelah untuk mencari rezeki. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan, kita paham saatnya kapan beristirahat, saatnya kapan kita harus bekerja, sehingga kita tidak terjebak pada namanya gila kerja atau workaholic. Nah, workaholic ini bahaya sekali ya. Tadi udah kita bahas di dalam Mazmur 127 bahwa Tuhan tuh memberikan kepada yang dicintainya kapan? Pada waktu tidur. Ya. Mazmur 127. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya,
orang yang dicintai Tuhan tuh pada saat dia tidur di dalam pikiran bawah sadar. Nah, orang kalau tidur itu kan gelombang otaknya gelombang delta dan gamma, beta, alfa, theta, delta. Nah, theta dan delta atau pikiran bawah sadar. Nah, ketika orang tidur itu kan gelombang otaknya theta dan delta, pikiran bawah sadar. Nah, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya itu artinya di pikiran bawah sadar manusia ketika kita siang malam merenungkan firman-Nya, merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka apapun yang diperbuat berhasil. Apa yang kita perbuat berhasil itu bukan dari pikiran sadar, bukan dari gamma sama beta. Bukan dengan kita belajar keras, ngapalin rumus, ngapalin teknik bermarketing, teknik berdagang, baca buku ini, buku itu, bukan. Tapi pada saat kita merenung firman, renungan itu masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah, prinsip-prinsip firman bahwa kita harus jujur, timbangan itu nggak boleh dibelok-belokin, timbangan itu nggak boleh diberat-beratin, diringan-ringanin dan sebagainya, sehingga kita dapat untung lebih, mencuri dari timbangan yang tidak jujur. Firman Tuhan kan banyak ya, rambu-rambu untuk kita berbisnis itu kan ada ya. Timbangan nggak boleh, kita nipu tuh nggak boleh, lebih baik kita memenuhi nasar kita daripada kita itu lebih baik kita rugi memenuhi nasar daripada kita tuh bohong, misalnya gitu ya. Itu kan banyak prinsip-prinsip berdagang tuh sebenarnya banyak dalam Alkitab. Nah, waktu kita merenungkan firman Tuhan, prinsip-prinsip itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Nah, pada saat kita tidur, itu otak kita itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, padahal pikiran bawah sadar kita itu 9 kali lipat lebih kuat daripada pikiran sadar. Jadi kalau kayak gunung es tuh yang muncul di permukaan cuma sedikit, sementara bawahnya ini besar. Nah, yang bawah ini yang namanya pikiran bawah sadar tuh yang lebih gendut ini, yang lebih besar. Yang muncul di atas permukaan tanah cuma kecil, ini pikiran sadar tuh cuma 10%. Lebih kurang. Nah, di pikiran bawah sadar ini ada yang namanya pusat kendali otomatis. Jadi kalau kita merenung firman siang dan malam, merenung firman itu masuk di pikiran bawah sadar kita. Pada saat kita tidur, itu Tuhan garis bawahi semua firman tuh di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar kita itu mengandung pusat kendali otomatis. Nah, pada saat kita sadar, kita bangun dari tidur, pusat kendali otomatis itu muncul ke permukaan. Muncul seperti magma yang nggak bisa ditahan, seperti gunung meletus. Nah, ketika itu muncul ke permukaan, karena yang isinya itu adalah firman, maka kemungkinan gagalnya adalah 0%. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Makanya kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apapun yang kita berbuat pasti berhasil. Kenapa? Karena perenungan itu di gelombang alfa, masuk ke gelombang theta dan delta. Gelombang theta dan delta dipenuhi firman. Muncul ke permukaan di pikiran sadar, firman. Firman itu kemungkinan gagalnya berapa? 0%, sehingga pasti berhasil. Jadi itu yang membedakan Bu Deborah. Apa yang dilakukan oleh orang duniawi yang harus bekerja keras sampai mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sampai dalam istilah Indonesia ada istilah membanting tulang. Banting tulang ya, masa tulang dibanting-banting ya, nanti patah tulang ya kan. Banting tulang itu maksudnya kerja keras mati-matian. Padahal Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu artinya pikiran bawah sadar kita itu dipenuhi hikmat, dipenuhi ide-ide kreatif dari Tuhan. Sehingga waktu kita sadar, itu muncul ke permukaan. Apapun yang kita perbuat itu berhasil. Seperti itu yang membedakan antara Adam sebelum jatuh dalam dosa dan setelah dia jatuh dalam dosa. Perbedaan. Bukan berarti waktu Adam belum jatuh dalam dosa itu dia santai-santai, leha-leha, nggak ada kerjaan. Enggak, Tuhan kasih dia kerjaan. Taklukkanlah bumi, itu kerjaannya Adam. Adam juga dikasih Tuhan kerjaan, kasih nama-nama binatang. Itu juga pekerjaan, ya kan? Gara-gara Adam kasih nama binatang, itulah makanya binatang bisa terklasifikasi sekarang ini. Ini ordonya apa, ini ordonya apa, ini termasuk klasifikasi hewan apa, hewan amfibi, hewan darat, hewan laut. Ini termasuk burung, tapi dia nggak bisa terbang, tapi sebenarnya dia aves, dia golongan burung. Dan seterusnya itu dari mana pengklasifikasian itu? Ya sejak zamannya Adam memberi nama binatang-binatang itu. Jadi Tuhan itu tidak mendesain kita untuk jadi pengangguran. Kita semua itu akan diberi Tuhan pekerjaan. Seperti itu. Apakah cukup jelas Bu Deborah? Oke. Jelas Bu Grace, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Deborah, Bapak Ibu.
Bagi yang hendak bertanya bisa juga melalui kolom chat ya. Nanti bisa saya bacakan atau Bapak Ibu juga mau membacakannya sendiri, bisa saja. Baik, ada penanya kedua. Di sini ada Bu Ingrid. Silakan Bu Ingrid. Baik Bu Marta, terima kasih untuk kesempatannya. Bu Grace, terima kasih untuk pelajarannya. Terus terang aja tadi waktu Ibu baru menerangkan untuk Ibu Deborah, jadi ingat kerjaan sendiri Bu. Betul Bu. Baru ditanam, baru dibersihkan, 2 minggu lagi hujan, keluar lagi tuh semak duri, rumputnya tajam. Rupanya memang seperti itulah yang terjadi. Nah, Bu, saya mau tanya ini, Bu. Apakah Tuhan itu juga peduli ya dengan dunia pekerjaan kita? Itu satu. Dan yang kedua, Bu, tadi Ibu kan bilang kita kalau jualan misalnya begitu ya. Kita kan harus jujur neracanya. Itu kan Alkitab bilang begitu ya. Nah, sekarang nih Bu, saya mau tanya. Ada satu jenis pekerjaan yang namanya MLM. Ibu tahu pasti marketing, multi level marketing. Kan itu nanti dibagi tau Bu, keuntungannya sampai ke bawah-bawah kalau kita menghasilkan lagi downline. Jadi harganya itu sebenarnya meroket gitu. Karena kan keuntungannya berbagi. Tapi kan kerja itu. Apakah itu sesuatu yang baik begitu atau berkenan begitu di hadapan Tuhan, atau kita terlalu banyak makan riba untuk kerjaan itu, walaupun memang produknya misalnya bagus gitu Bu, obat-obatan misalnya. Itu aja Bu. Sebentar Bu, coba yang soal MLM tuh diulangi pertanyaan ini, mumpung ada suami saya kan seorang ekonom nih. Coba suami saya perlu mendengar hari awal kan agak sepotong dia tadi, coba diulangi Bu yang soal MLM itu gimana? Kan multi level marketing itu kan satu kerjaan Bu, yang di bawahnya itu kan kita harus cari downline lagi gitu ya. Kalau kita dapat 5 orang misalnya, nanti dia akan bekerja untuk kita dapat gitu ya Bu ya. Dapat untungan di dalamnya dan kita bisa naik gitu posisinya. Karena ada downline lagi, si downline lagi cari lagi misalnya 5 orang lagi, satu orang ini. Yang 5 orang ini kasih 5 jadi 25. Jadi itu kan berlipat ganda. Tapi kalau saya pelajari Ibu, nilai daripada barang itu menjadi sangat tinggi. Harga misalnya obat-obatan yang MLM atau kecantikan lah ya. Kan ada yang produk seperti itu Bu. Atau barang lah, apa aja lah. Nah dia jadi produk itu kemudian memang bagus begitu. Tapi kemudian itu barang menjadi melonjak gitu harganya. Karena kan itu harus dibagi. Apalagi kalau misalnya MLM itu menawarkan, wah kamu kalau dapat poin sekian, kamu akan jalan-jalan misalnya ke Thailand gitu, ke Phuket gitu, atau ke Jepang gitu. Nah itu seperti itu. Nah yang saya maksud Bu, kita kan tidak boleh mengambil keuntungan riba terlalu banyak. Riba itu. Nah tapi ini kerjaan Bu. Riba itu bukan. Berkenan atau tidak gitu di hadapan Tuhan. Itu yang saya mau tanya. Itu aja Bu. Oh baik Bu, pertanyaan Ibu yang pertama dulu ya sebelum saya serahkan ke Pak Boas. Suami saya ekonom, jadi biar dia yang lebih paham ya. Kalau pertanyaan Ibu tadi yang pertama, kan Tuhan itu peduli nggak sih sama pekerjaan kita? Ya mungkin kalau dikembangkan pertanyaan ini kan, ya iya Bu Grace kan hamba Tuhan, Bu Grace kan pembicara, hal-hal rohani. Lah saya tuh pekerjaannya cuma nyapu Lah saya pekerjaannya cuma cuci piring dibayar di restoran misalnya. Lah saya pekerjaannya itu kerja di hotel penerima tamu, atau saya pekerjaannya itu penerima telepon pengangkat operator Lah saya pekerjaannya itu menjaga menara Saya tuh pilot, nggak ada hubungan dengan kerohanian. Apakah Tuhan itu peduli dengan pekerjaan kita? Nah, jawaban yang pertanyaan Bu Ingrid yang pertama dulu ya, jawaban saya adalah Tuhan sangat peduli dengan pekerjaan kita, sekalipun pekerjaan kita nggak berbau rohani, sekalipun pekerjaan kita tuh nggak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Tuhan sangat peduli, kecuali ya kayak kita merampok, kayak kita mencuri, menipu, lah itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Selama pekerjaan kita halal, Tuhan itu sangat memperdulikan pekerjaan kita. Karena apa? Banyak orang yang mengkotak-kotakkan nanti hal rohani itu adalah Sabtu Minggu. Saat saya ke gereja, saat saya mendengar khotbah, saat saya ketemu sama tubuh Kristus yang lain. Tapi Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat kalau kita bekerja 5 hari, itu Tuhan nggak ada di situ. Karena area pekerjaanku ini sama sekali nggak rohani. Tuhan nggak ada.
Itu pemikiran yang sangat bahaya. Artinya, Senin sampai Senin lagi, 24 jam kali 7 hari, Tuhan peduli atas setiap menit, setiap jam, setiap detik dalam hidup kita. Artinya, kalau orang yang mengkotak-kotakkan seperti itu, bahayanya adalah di hari yang bukan hari Minggu, yang bukan hari ibadah, semau gue, sebebas gue, Tuhan kan gak ada di ranah pekerjaan gue. Nah, itu bahaya. Akhirnya kita akan menjadi orang yang hidup dalam kemunafikan. Hari Minggu jadi malaikat ada sayapnya, hari Senin sampai Jumat jadi iblis, yang entah mungkin kita korupsi, entah kita ikut kata-kata yang sia-sia, entah kita ikut teman pergi ke tempat yang aneh-aneh, entah kita ikut mabuk-mabukan, entah kita ikut hal-hal yang gak karuan, yang maksudnya menipu bos dan lain sebagainya, ngambil uang perusahaan dan sebagainya. Nah, itu bahaya sekali pemikiran seperti itu. Ingat bahwa Tuhan itu peduli. Di saat kita bekerja, kita jadi garam dan terang. Di saat kita bekerja, kita seperti domba dikirim di tengah-tengah serigala. Di saat kita bekerja, kita jadi saksi hidup, jadi surat terbuka yang siap dibaca oleh semua orang. Bahkan di saat kita bekerja, tidak mustahil kita menangkan orang-orang itu jadi pengikut Kristus. Kapan-kapan ya kita belajar bagaimana cara mengabarkan Injil dalam 3 menit. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, sepertinya ada ekonom Pak Boas ini yang juga sedang menempuh S2 teologi. Beliau selain belajar ekonomi juga belajar Alkitab. Silakan Pak Boas dijawab. Ya, selamat malam semuanya. Suara suami saya jelas enggak, Bu Marta? Ya, selamat malam. Jelas, Bu. Saya mendengarkan pertanyaannya Bu Ingrid dalam arti seperti ini. Saya tidak akan sebelumnya saya tidak akan berkata bahwa MLM itu benar atau salah, tetapi begini dulu. Prinsipnya adalah ketika kita bicara mengenai MLM, ibu-ibu sekalian atau bapak yang mendengarkan harus mengerti bahwa skema itu dibuat, skema harus mencari berapa downline, gambarnya itu ya Pak, ya, gambar kaki-kakinya pohonnya itu muncul skema, itu namanya skema itu dibuat kan yang jelas pasti bertujuan supaya perusahaan itu profit dan produk itu terjual dengan sangat laris gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya prinsip skema itu kalau kita telusuri lebih jauh pasti ada pihak-pihak yang dikorbankan. Artinya pada satu titik tertentu pasti ada orang-orang yang mungkin tidak sempat kebagian terhadap bonus dan lain sebagainya, terhadap mungkin orang yang mungkin menerima produk juga tadi dikatakan harganya lebih mahal. Artinya kalau kita menyadari di situ sebenarnya ada prinsip ketidakadilan di situ. Yang kaki terbawah dong. Ya, kaki terbawah itu bisa jadi pada satu titik tertentu pasti mereka akan menjadi korban gitu. Nah, cuman itu memang mungkin tidak dirasakan ketika produk itu masih laris dan unggul, tetapi satu kali titik yang namanya produk itu akan naik dan akan titik turun. Jenuh ya, Pak? Ada yang namanya titik jenuh. Nah, ketika titik jenuh itu muncul, pasti ada korban-korban yang akan muncul belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti akan terjadi ketidakadilan gitu. Ketidakadilan artinya antara orang yang menerima barang dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah seperti yang ditanyakan Bu Ingrid, itu boleh atau tidak gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen masuk ke situ. Saya pikir kalau tadi Bu Ingrid berkata bahwa produk itu ternyata bagus gitu. Kita sebagai orang Kristen bisa menentukan pilihan, kita mau hanya membeli produknya itu karena itu bagus, tetapi dipakai sendiri tidak mengikuti kepada sistemnya, atau kita ingin masuk ke dalam sistemnya. Tapi kalaupun misalnya katakanlah itu merupakan suatu bagian kesempatan untuk kita masuk ke dalam sistemnya, saya pikir kita harus bergumul dulu gitu. Artinya apakah itu satu kesempatan yang memang satu-satunya yang Tuhan bukakan, dan kemudian apakah itu mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Misalnya itu kita saat ini sedang melayani Tuhan, terus kemudian orang menjadi terfokus kepada skema itu sehingga pelayanannya terabaikan. Saya pikir Tuhan pasti tidak berkenan. Jadi artinya itu harus melalui sebuah proses pergumulan, karena skema itu sendiri kalau ditelusuri itu pasti mengandung sistem ketidakadilan dan pasti akan mengorbankan orang-orang yang ada di bawah ketika produk itu turun. Jadi prinsipnya itu sih, artinya ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang untuk kemudian memutuskan apakah kita hanya mau menjadi pemakai atau kita terlibat dalam sistem. Nah, ketika kita terlibat dalam sistem itu apakah
itu memang satu-satunya jalan yang Tuhan berikan ke situ, atau sebenarnya kita masih mempunyai kesempatan yang lain. Nah, itu harus menjadi sebuah pergumulan. Jadi begitu jawaban saya. Apakah Terima cukup kasih, jelas? Pak. Saya paham, Pak. Terima kasih, Pak. Lebih mantap. Iya, Terima kasih, Bu Grace. iya, puji Tuhan. Ini saya jadi ikut bertanya sama Pak Boas ini. Jadi Pak Boas, kalau misalnya kita ada di atas, lalu orang di bawah kita itu bekerja keras, uangnya itu untuk kita, itu kita dosa nggak? Maksudnya kita jadi santai-santai, orang bekerja, uangnya masuk ke kita. Sebenarnya kan ketika seseorang sudah menjadi upline, dia tidak kemudian hanya ongkang-ongkang. Artinya dia harus juga membina orang-orang yang di bawahnya sebenarnya. Nah, di situ sebenarnya juga bekerja gitu. Apakah ketika kita menjadi upline itu terus kemudian uangnya itu hanya kita nikmati sendiri, ataukah misalnya uang itu kemudian kita curahkan seluruhnya, downline kita itu menjadi orang-orang yang bisa kita gembalakan untuk kemudian di mana Tuhan dipermuliakan. Nah, saya nggak tahu apakah kalau misalnya itu memang dipakai Tuhan untuk kita masuk ke situ, artinya kan seperti ada sebuah keseimbangan yang Tuhan izinkan terjadi untuk domba-domba ini tergembalakan mengenal Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan, kan gitu. Tetapi ketika itu hanya ini kesempatan untuk aku kaya, mereka pasti akan mendorong setiap orang untuk kaya gitu kan dengan sistem ini. Tetapi tinggal bagaimana kita menyikapinya terhadap hal itu, karena Tuhan kan juga akan mengirimkan berkat bangsa-bangsa kepada kita gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola dan menguasainya itu untuk kemuliaan Tuhan, itu harus dipertimbangkan dan dipergumulkan. Terus ada bahayanya gini ya, kebanyakan orang sistem MLM itu akhirnya dia itu jadi nggak tulus gitu. Misalnya bersahabat sama orang tapi tujuannya ujung-ujungnya mau nawarin produk gitu loh. Mau datang rapat, datang meeting, datang komsel, datang apapun, ujung-ujungnya itu mau nawarin produk gitu loh. Terus datang ke gereja A, semua udah jadi korban, pindah ke gereja B hanya untuk di gereja B dapat teman baru, nawarin produk gitu loh. Akhirnya kayak gitu tuh hubungan jadi nggak tulus ya, benar ya? Kalau kemudian terjadi hubungan-hubungan menjadi rusak dan tidak tulus, artinya disitulah kelihatan sekali bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini sudah jadi berhala. Iya, menjadi berhala dan dikutuk Tuhan gitu. Tetapi apakah pekerjaan petani karena Tuhan mengutuk tanah kemudian dia menjadi tidak halal? Sebenarnya tidak juga gitu. Ketika kemudian itu tidak menghancurkan hubungan-hubungan dengan sesama, hubungan-hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti juga akan tetap memberkati itu dan memulihkan. Gitu ya. Oh baik, terima kasih. Wah, perkembangan bicara soal ekonomi seru sekali ya. Seperti itu Bu Marta. Iya. Baik, puji Tuhan. Wow, seru sekali. Saya pengen ikut nimbrung, tapi waktu kita jalan terus, kita sudah lewat ini. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini, dan kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita, Ibu Grace Sumilat, dan kemudian ditutup dengan doa. Silakan Bu Grace. Baik. Saya senang sekali dari perkembangan kita Jumat ke Jumat, kita sudah membahas tentang pendahuluan, lalu kita sudah membahas tentang 12 aspek ketuhanan, kita sudah membahas tentang aspek pengambilan keputusan, kita sudah sampai kepada aspek pekerjaan manusia ya. Pekerjaan manusia, lalu kita sudah sampai pada aspek kebutuhan manusia ya. Nanti sampai pada aspek yang terakhir adalah pencapaian ya. Jadi yang di kitab Pengkhotbah. Jadi saya dorong ayo kita ikut setiap Jumat karena pengajaran ini akan terus berseri. Nah, saya sudah siapkan loh sebenarnya. Setelah ini kita akan bahas kehidupan Salomo. Setelah nanti kita sudah genap sampai ke aspek ke-38, kita akan mengulik kehidupan Salomo itu seperti apa. Saya penasaran sekali dengan Salomo ya. Ada beberapa sekitar 2 atau 3 khotbah saya yang saya akan rangkum. Semua 3 khotbah itu bicara tentang Salomo. Saya akan rangkum menjadi satu. Kita ulik hidup Salomo dalam ke-38 aspek hidupnya. Seperti apa kehidupan Salomo itu. Yang penasaran ikut terus pengajaran hari Jumat aspek kehidupan. Kita akan lihat compare antara kehidupan Salomo dengan apa yang diucapkan oleh firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15 kan juga sama-sama ditulis oleh Salomo. Nah, kita lihat hidup Salomo sendiri seperti apa dalam setiap aspek itu.
Itu iming-iming dari saya untuk pengajaran minggu yang akan datang. Pesan dari saya adalah serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Karena apa? Kekhawatiran kita tidak bisa menambah sehasta pun dari hidup kita. Jadi kalau kita khawatir, percuma cuma ngabisin energi, ngabisin emosi kita menjadi negatif. Daripada kita khawatir, mending kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua aspek kebutuhan kita akan diberkati Tuhan. Untuk aspek pekerjaan jangan lupa, di situ ada aspek ketahanan menghadapi tekanan. Di situ ada aspek memberi, nggak cuma menerima, mendapat, tapi beri. Di situ juga ada aspek apa? Beristirahat. Seperti itu Bu Marta. Ayo kita semuanya tutup di dalam doa. Tuhan terima kasih, kami semakin mengagumi firman-Mu. Di dalam firman-Mu aspek pekerjaan ada 6, aspek kebutuhan manusia ada 5. Dan kami akan menyelesaikan minggu yang akan datang aspek sampai ke 38 dan akan mulai menginjak belajar dari kehidupan Salomo, si penulis kitab pengkhotbah itu sendiri. Bagaimana hidup Salomo dalam setiap aspek hidupnya. Kami mau mengulik habis-habisan kehidupan Salomo. PowerPoint sudah hamba-Mu siapkan sampai pada ending pengajaran Salomo, dan kami akan beranjak membahas Kejadian pasal 1 sampai 5. Ada 38 aspek hidup manusia di dalam Kejadian 1 sampai 5. Oleh karena itu Tuhan, kami minta anugerah-Mu untuk setiap Jumat kami setia belajar. Untuk setiap Jumat kami mau setia diajar. Untuk setiap Jumat ini di aspek kehidupan kami mau terus menggali firman-Mu dalam hidup kami. Memberkati Shema Adonai, memberkati teman-teman rekan-rekan di Shema Adonai, para pelayan Tuhan di depan dan di balik layar, Bu Heni dan para jajaran. Untuk memberkati rekan-rekan yang hadir di Zoom kali ini dan juga yang menonton melalui platform TikTok, melalui platform Facebook, melalui platform YouTube. Diberkati Tuhan semuanya dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oh ya, jangan lupa isi presensi ya teman-teman yang ada di kolom chat. Ya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan TikTok, maupun yang mengikuti melalui siaran ulang. Sampai berjumpa minggu yang akan datang dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.